Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Anas rahimakumullah. Pada pagi hari ini kembali saya diberi tugas untuk menyampaikan kulsub. Ini judulnya apa ya? Judulnya Perkara Pekerjaan Manusia. Sebenarnya panjang nih judulnya, tapi disingkat aja. Ya, tentu saya dan bapak-bapak sangat mengharapkan jangan sampai kita lalai dengan perkara akhirat. Karena perkara akhirat ini jauh lebih penting, jauh lebih utama daripada perkara dunia. Banyak sekali Quran maupun hadis mengabarkan tentang hal tersebut. Ada perkara-perkara yang sudah banyak dilupakan oleh manusia, yaitu mengenai belajar ilmu agama, yang tujuannya tentu akhirat. Kenapa banyak dilupakan? Karena kebanyakan manusia lebih condong kepada dunia, baik itu dalam soal ekonomi. Orang bisa dengan bekerja keras siang malam, banting tulang, peras keringat, kata Pak. Kaki di kepala, kepala di kaki. Bisa dilakukan itu untuk urusan dunia. Juga dalam dunia pendidikan sangat intens untuk mengejar gelar misalnya. Enggak masalah itu semua, Pak. Gelar setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, enggak masalah, enggak haram, enggak dosa. Bahkan itu bagian daripada nikmat. Namun, kata seorang alim, ini saya nukil dari artikel Rumaiso, kitabnya Mahasantri. Jangan sampai mengejar dunia tapi lupa belajar, memahami, dan mengamalkan perkara agama. Kira-kira benar nggak nih, Pak? Sebab orang yang pintar dalam urusan dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat, ini akan mengundang kebencian Allah. Jadi perlu diperhatikan bahwa orang yang pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan agama, ini akan membuat Allah benci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha
yabghidu kulla alimun bidunya jahilun bil akhirah. Allah sangat membenci orang yang pintar masalah dunia namun bodoh masalah akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Suaib Al-Arnaud sesuai dengan Syarah Muslim. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai kita melupakan perkara agama, walaupun sedikit, walaupun kita berusaha, bisa atau tidaknya kita serahkan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Ada yang belajar tapi tidak sungguh-sungguh, ada yang sungguh-sungguh bahkan menulis tetapi tidak mengamalkan, tapi ada juga yang jelas-jelas nggak mau. Padahal udah jelas dalam hadis yang masyhur, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tuntut aja ilmu itu, Pak. Perkara bisa atau nggak bisa, urusan nanti. Allah yang akan membisahkan kita, Allah yang akan memberi hidayah lewat ilmu itu. Seandainya orang-orang yang jahil tadi, orang-orang yang jahil dalam urusan agama, kemudian ditinggal atau Allah mencabut, mewafatkan orang-orang yang alim yang senantiasa mengajar, lalu kepada siapa lagi orang-orang yang tidak paham dengan agama itu? Kemana lagi ia harus menuntut ilmu? Nah, inilah perkara yang ditakutin oleh ulama. Ulama bukan takut matinya, bukan takut wafatnya, tapi ulama takut umatnya tersesat. Ya, sebab memang ulamalah yang paling takut. Ulamalah sebagai perantara ilmu, sebagai paralonnya untuk menyebarkan dakwahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat muttafaqun alaih, Innallaha la ya'bidul ilman tiza'a yantazi'uhu minnas, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubghi alima itakhadan nas rusan juhala fasilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadolu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari dada manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa seorang pun yang berilmu, maka orang-orang pun menjadikan pemimpin mereka yang bodoh. Kemudian mereka ditanya, lalu mereka pun memberi fatwa tanpa ilmu. Maka dikatakan mereka sesat dan menyesatkan. Ya, muttafaqun alaih. Jadi kalau sesat sendirian itu ya
walaupun nggak baik tapi masih mending lah sesat sendirian. Lah ini dikatakan wa adhallu dan menyesatkan. Ini kan bahaya, Pak. Ya, itulah resiko bagi orang yang tidak mau belajar agama, sehingga akan mendapatkan nanti suatu lingkungan di mana pemimpinnya adalah seorang yang bodoh, yang kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu, sehingga akhirnya sesat dan menyesatkan. Jadi kalau ulamanya sudah diwafatkan, cundel, Pak. Cundel itu apa, Pak? Cundel apa? Tamat ya. Ya udah. Nah, padahal kan sekarang dakwah sudah begitu mudah didapat. Banyak media yang gampang diakses. Pengajian di mana-mana. Seharusnya kan ada semacam semangat, semacam ghairah untuk belajar ilmu agama. Bukan malah banyak menyesatkan sehingga membuat kebodohan merebak di mana-mana. Makanya dalam hadis tersebut terdapat isyarat bahwa ilmu yang dicabut hingga di bumi tidak terasa, tidak tersisa satupun orang yang berilmu yang membimbing manusia kepada agama Allah. Setelah itu umat menjadi runtuh, seakan-akan tidak ada pegangan. Mau pegangan kepada siapa, Pak? Pemimpinnya seorang yang bodoh, ulamanya sudah diwafatkan. Ya. Dan inilah yang ditakutin oleh para ulama. Dan ulama lah memang yang paling takut kepada Allah. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Nah, Al-Quran secara implisit mengisyaratkan wafatnya ulama sebagai sebuah penyebab kehancuran dunia. Kenapa hancur, Pak? Ya itu tadi. Karena nggak ada orang yang baik lagi. Nggak ada orang yang berilmu. Mereka sesat dan menyesatkan itu. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang udah nampak, Pak. Ya Pak Zul, udah nampak belum nih? Nggak usah dibahas ya Pak. Udah kelihatan. Ya begitu. Begitu pentingnya ilmu sehingga orang yang bodoh, orang yang jahil akan lebih sibuk dengan urusan dunia. Coba Bapak cek aja. Orang yang demen dengan urusan dunia sangat dimungkinkan akan lupa dengan perkara agama. Oleh karenanya banyak perkara pekerjaan manusia itu yang menyita waktunya dikarenakan mereka sibuk dengan harta, mereka sibuk dengan kedudukan, mereka sibuk dengan jabatan, bahkan mereka sibuk dengan ketenaran. Orang yang banyak harta tanpa berbekal ilmu agama nih ya Pak, maka sangat dimungkinkan, kemungkinan besar akan sibuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tidak sekedar menghitung secara fisik Pak, tapi menghitung dengan terus mencari dunia dengan cara ekspansi, dengan cara kalau istilah kita ya buka-buka cabang,
makin banyak urusan dunianya. Ini bukan kata saya, Pak. Ini kata Al-Humazah. Apa itu suratnya? Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa addadah, yaitu orang yang menghitung-hitung, yang mengumpulkan harta dan yang menghitung-hitungnya. Bahkan dengan harta itu orang mengklaim bahwa yang ia dapatkan itu karena dari kepintarannya. Dia mengklaim seperti itu. Sehingga sangat dimungkinkan akan melupakan akhirat. Kita buka Az-Zumar 4750, Pak. Az-Zumar surat ke-39 47 ayat 47. Kita bacakan terjemahannya aja, Pak. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, artinya dia udah berlebihan ini, Pak. Hartanya udah berlebihan. Niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dia mengira bahwa dengan hartanya yang banyak nanti dia akan bisa menyuap malaikat. Kira-kira begitu. Dia akan bisa menebus dirinya dengan hartanya itu. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Nah, ini karena kenapa dia tidak memperkirakan, dia tidak tahu, karena dia lalai dengan perkara agama ini. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kepada kami. Ya, dia berdoa kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Kemudian apabila kami memberikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Dia mengeklaim bahwa nikmat yang ia dapatkan, harta yang banyak, itu karena kepintarannya. Nah, itulah suatu ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu kerjakan. Ya. Jadi sangat jelas sekali, sangat dimungkinkan orang yang menumpuk harta, mengumpul-ngumpulkan harta, menghitung-hitungnya, sangat dimungkinkan untuk melalaikan agama, sehingga dia tidak akan memperkirakan hari esok itu. Jadi sangat dimungkinkan melupakan kehidupan akhirat. Nah, ada kisah ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya mengenai soal ilmu dan harta. Ini agak antik. Yang bertanya banyak. Di sini dikisahkan 7 orang. Tapi Ali ini menjawabnya dengan 7 juga, tapi berlainan. Ya. Jadi seorang bertanya kepada Ali, wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Ayo, bisa ada yang menjawab? Ilmu atau harta yang lebih utama?
Ilmu pasti, tapi ada reasonnya Pak. Alasannya apa? Ini jawaban Ali ini benar-benar nih. Yang pertama jawaban Ali, ilmu lebih utama daripada harta. Sebab harta kalau dibelanjakan berkurang. Sedangkan ilmu kalau diberikan bertambah. Ini sudah dibuktikan, Pak. Ketika kita mendakwahkan suatu ilmu, maka kalau kita concern, Allah akan memberikan ilmu yang kita sebelumnya belum tahu. Jadi bertambah itu ilmu itu. Kemarin, malam Sabtu kemarin, jadi seminggu yang lalu itu tanpa disangka Pak Wahyu datang ke pengajian. Nah ternyata dia memberikan suatu ilmu yang selama ini sudah puluhan tahun nggak pernah diberikan kepada saya dan teman-teman. Nah itu suatu bukti bahwa ketika kita memberikan suatu ilmu, nggak harus seperti ini Pak. Kepada istri boleh, kepada anak boleh. Janji Rasulullah pasti akan ditambahkan ilmu yang sebelumnya kamu nggak tahu ilmu itu. Itu jawaban Ali yang pertama. Kemudian ada lagi yang nanya, kata Ali, ilmu lebih utama daripada harta. Karena orang yang banyak harta namun pelit, nah, kebanyakan orang yang punya harta ini pelit ini Pak. Biasa dipanggil al-bakhil, orang yang medit. Enak nggak kira-kira kita punya harta banyak tapi pelit? Orang ngomongin, itu jangan sama itulah, dia mau pelit, medit gitu. Sedangkan orang yang banyak ilmunya disebut mulia. Ketika ada seorang misalnya meninggal saudaranya, dia tidak tahu bagaimana caranya, yang didatangin orang yang berilmu, orang yang punya pengetahuan tentang itu. Maka dikatakan oleh Ali tadi, orang yang berilmu lebih mulia dan lebih agung. Kemudian yang ketiga, ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu tidak perlu penjagaan dari pencuri. Sedangkan harta harus dijaga dari pencuri. Kalau Bapak punya harta, mau nggak? Diamplokin aja, biarin aja gitu. Pasti ada kekhawatiran yang harus dijaga. Iya Pak Zul. Kemudian yang keempat, kata Ali, ilmu lebih utama daripada harta. Sebab pada hari kiamat, orang yang banyak harta pasti akan dihisap. Ini kalau udah dihisap ini nggak bisa sakdek saknyet Pak, bertahun-tahun ini. Bahkan dalam satu hadis bisa 500 tahun. Sedangkan orang yang berilmu dapat memberikan syafaat pada hari kiamat, kan enak Pak. Kemudian yang kelima, ilmu lebih utama daripada harta, sebab lamanya pengangguran dalam melewatkan waktu, harta bisa rusak dan habis. Walaupun punya harta, tapi nganggur, maka harta itu bisa habis, bisa rusak. Kenapa begitu? Karena bisa jadi karena pengangguran, tidak dibekalin ilmu, orang bisa bermain, bisa maksiat dengan hartanya itu. Maka dikatakan hartanya bisa rusak. Bisa untuk judi, untuk sesuatu yang berbau maksiat lah gitu. Sedangkan ilmu
dapat menerangi, sedangkan ilmu tidak akan rusak dan tidak akan habis, ya, malah bertambah. Kemudian yang keenam, ilmu lebih utama daripada harta, sebab harta dapat menjadikan suasana padatnya perasaan gitu, Pak. Sedangkan ilmu dapat menerangi hati. Kemudian yang ketujuh, ilmu lebih utama daripada harta, sebab orang yang memiliki harta akan sering mengaku sifat ketuhanannya. Sedangkan orang yang berilmu dapat merealisasikan ibadahnya. Biasa orang yang punya harta banyak, apa Pak? Ya dia akan menyombongkan diri. Padahal sombong itu kan hanya milik Allah. Ya itulah manusiawi. Nah, setelah menjelaskan berbagai pertanyaan tersebut, maka Ali kemudian menambahkan, jika mereka bertanya kepadaku dari suatu masalah itu, tetap akan aku jawab dengan jawaban yang berlainan. Begitulah jawaban Ali. Satu pertanyaan bisa beberapa jawaban, tapi esensinya tetap mengena, Pak. Ya, makanya Ali diberi gelar babun ilmu, pintunya ilmu, yang Allah berikan kecerdasan kepada beliau. Ini luar biasa. Jadi orang yang sibuk dengan hartanya akan sangat mungkin melupakan perkara-perkara ilmu agama. Nah, kemudian orang yang sibuk dengan kedudukan ini menyebabkan kebanyakan orang akan gelisah, Pak. Akan galau. Benar nggak kira-kira, Pak? Memikirkan kedudukan itu. Karena diantaranya sibuk mencari kedudukan di hati makhluk. Itu masalahnya, Pak. Ketika seseorang ingin mencari kedudukan di hati makhluk, maka tujuannya pasti ingin dipuji dan takut dicaci, takut dicela. Bahkan supaya dipandang, wah. Padahal kalau orang beriman itu sudah dinas. Jangan takut, jangan bersedih. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan orang yang beriman sudah dijamin kedudukannya sama Allah dengan kedudukan yang tinggi pula. Coba buka surat Yunus ayat 2 itu. Di situ Allah berfirman, "Gembirakanlah kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah." Ini kan lebih mulia, Pak. Sudah diberi kedudukan. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk mencari kedudukan di makhluk. Karena orang yang begitu nanti kalau tidak mendapatkan kedudukan, timbulnya hanya stres. Nah, ini kalau enggak dipahami bisa menyengsarakan. Sebab menggantungkan kepada makhluk berarti siap-siap dengan kekecewaan. Sebab yang paling pantas menjadi gantungan siapa, Pak? Pasti Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Inilah yang membuat sebagian di antara manusia yang mencari kedudukan di sisi manusia
bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal, irasional, susah dicerna dengan akal sehat. Ini juga sudah terbukti zaman sekarang. Kemudian yang sibuk dengan jabatan, tapi bukan jabatan RW Pak, ini kan jabatan RW kan ceremende Pak. Orang yang punya power tentunya itu Pak. Orang yang bernafsu biasanya cenderung, walaupun tidak semuanya Pak, akan mencari, akan mempertahankan jabatannya. Ya, memang ini secara implisit ya kritikan buat diri saya sendiri. Karena akan ada pemilihan calon RT dan RW, Pak. Dan orang yang seperti ini mencari atau mempertahankan jabatannya akan menempuh dengan cara apapun. Tujuannya apa, Pak? Yang sudah dapat jabatan biasanya untuk melanggengkan kekuasaan, untuk menyelamatkan hartanya, kembali ke harta tadi, dan untuk bisa dipandang hebat. Padahal jabatan itu nanti akan menjadi penyesalan di hari kiamat kalau jabatan itu diminta-minta, Pak. Kan ada jabatan itu harus tawar-menawar, berarti ada permintaan. Ada orang yang tidak mengucapkan, tetapi isi hatinya sebenarnya pingin jabatan. Ini yang berat lagi, Pak. Ada semacam syahwat di dalam hatinya itu. Sedangkan Allah itu maha tahu isi hati hambanya. Innallaha bidatis sudur. Ya Allah tahu itu. Maka hati-hati orang-orang yang pingin jabatan, walaupun ia tidak ucapkan, hanya terlintas di dalam hati, maka sungguh Allah akan tahu itu. Ada jabatan buat apa kalau nggak ada manfaatnya? Banyak Pak sekarang, Pak. Karena punya massa dan membela, nah ini juga bisa mendapatkan jabatan, Pak. Komisaris utama, itu tahu-tahu begitu, Pak. Padahal nggak profesional. Jadi nggak ada manfaatnya. Mungkin bisa juga karena kedekatan tanpa didasari keilmuan, semuanya itu nggak ada manfaatnya, sia-sia, Pak. Nah, di zaman Rasulullah SAW ada kisah sahabat yang meminta jabatan. Mungkin Bapak udah sering mendengar ini. Siapa, Pak? Sahabat yang meminta jabatan? Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Dzar ini meminta jabatan karena sahabat-sahabat yang lain sudah diberi jabatan sama Rasulullah. Jadi gubernur di Syam, gubernur di sono, tinggal Abu Dzar. Maka Abu Dzar berkata kepada Rasulullah. Maka apa jawaban Rasulullah ketika Abu Dzar minta jabatan? Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun. Ya Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Wa innaha amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khisyun wa nadamah. Dan kekuasaan atau jabatan itu adalah amanah. Sesungguhnya kekuasaan itu pada hari kiamat
akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Ya. Illa man ahadaha bihaqqiha wa adalladhi alaihi fiha. Kecuali bagi orang yang mendapatkan jabatan atau kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajiban pada kekuasaannya itu. Artinya amanah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Abu Dzar mengatakan, mengkhususkan nasihat untuknya mengenai jabatan. Hal itu terjadi ketika beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengangkatnya menjadi gubernur. Maka dikatakan oleh Nabi, kamu itu lemah orangnya, nggak tegas. Dan sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Jadi seseorang yang diberi jabatan itu harus minimal mempunyai 2 syarat, yaitu tegas, kuat, dan amanah. Nah, itulah seseorang yang meminta jabatan, di mana apalagi sekarang ini Pak, mau masa-masa pemilu ini Pak, banyak sekali orang yang tawar-menawar mengenai jabatan atau kekuasaan. Maka kalau jabatan atau kekuasaan itu tidak disertai atau diminta-minta, maka akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Nah, itulah orang yang sibuk dengan jabatan. Kemudian orang yang sibuk dengan ketenaran. Tenar atau populer ini juga banyak diinginkan oleh manusia, Pak. Bahkan dengan cara apapun. Ya, baik melalui sekarang ada media, medsos, pengen populer, pengen tenar, ya, melalui artis, ya, suka-suka ngartis gitu. Tujuannya apa? Udah pasti tujuannya pasti keduniaan. Kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu berdakwah untuk menyampaikan kebenaran dan tidak membuat dirinya ingin terkenal, Pak. Nah, orang-orang yang seperti tadi itu, yang suka bikin konten, yang sering di medsos hanya untuk urusan dunia, itu semuanya sebenarnya semu dan akan lenyap, akan hilang pada masanya. Nah, kalau mau sukses, mau terkenal, jangan pengen terkenal di dunia, Pak. Ini kuncinya. Sebab kalau sudah dia berusaha mengeluarkan segala kekuatan fisik maupun hartanya, tapi juga tidak terkenal, akan menjadi penderitaan. Tapi terkenalah di langit, sebagaimana kisah siapa Pak Anto? Uwais Al-Qarni. Saking terkenalnya di langit, itu sampai-sampai Rasulullah berkata kepada Umar, ya Umar, kalau kamu ketemu sama Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Ini berarti Uwais Al-Qarni itu ada sesuatu yang luar biasa, Pak.
Saya kira kan kisahnya udah tahu semua ya mengenai Uwais Al-Qarni itu, yang intinya dia itu sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, orang yang berbakti kepada orang tuanya itu akan cepat mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Maka bagi sahabat-sahabat yang masih mempunyai orang tua, jagalah orang tua. Buat hatinya dia gembira. Jangan malas baliknya. Ya, itulah tadi mengenai kepopuleran atau ketenaran. Sehingga kita bisa mencontoh bagaimana kita supaya terkenal, tapi jangan minta terkenal di dunia, tapi terkenallah di langit sebagaimana Uwais Al-Qarni tadi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tadi ada beberapa pekerjaan manusia yang tidak disertai dengan ilmu, dia akan sibuk dengan hartanya, dia akan sibuk dengan kedudukan, dia akan sibuk dengan jabatan, dan dia akan sibuk dengan apa Pak tadi? Ketenaran. Ya, akan mencari ketenaran. Nah, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup atau ada diskusi? Pak Ustadz? Cukup ya? Baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita berdoa dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.